lagi ngebayarnya gitu. Ibu, Selama ini saya bayarin. Ibu punya Gimana, Mas? berapa aplikasi koleksiannya? Koleksi aplikasi sekitar 15 lebih lah. Dari ilegal atau legal semua? Yang saya tahu, yang saya punya kalau legal itu cuman Kredipo sama Akulaku, dan itu juga masih tetap saya bayar. Yang lainnya ilegal. Yang lainnya itu berarti cuma 2 ya yang legalnya? Iya, yang legalnya cuma 2, yang lainnya saya ilegal. Ilegal itulah yang aplikasi beranak yang cuma 7 hari tenornya. Iya. Nanti dia. Saya paham itu. Terus yang menjadi beban Ibu dari aplikasi ini dong yang tidak berizin ya, Bu ya? Iya, semua yang jadi beban saya sekarang sebenarnya gini, Mas. Saya sudah paham bahwasanya kalau misalnya udah galbay, ya udah jangan dibayar gitu kan. Iya, betul. Kalau kita nggak mampu gitu. Cuma sampai saat ini saya masih takut gitu, karena kan data saya masih disebar. Data saya masih disebar setiap harinya gitu. Apakah itu ke semua nomor atau random atau cuman berapa gitu. Terus teror ini berlangsung berapa lama gitu. Karena saya yang jumpai di grup itu kan belum ada yang sampai sebulanan, belum ada yang lama. Jadi saya belum dapat jawaban sampai sekarang. Belum tenang ini di saya. Kalau untuk per aplikasi ya, biasanya teror itu terjadi ketika tidak ada respon dari Ibu. Untuk yang yang tidak berizin ya, tidak ada respon dalam jatuh tempo kurang 2 hari ataupun kurang 1 hari, mereka udah ancaman, bentuknya ancaman dan teguran. Itu untuk yang ilegal. Ketika udah masuk jatuh tangga temponya, itu mereka akan menekan, teguran, tekanan, dan istilahnya cacian. Itu untuk ke Ibu. Dan nanti ketika udah selang 1 hari, 2 hari, hingga mencapai 3 hari, itu teroran melalui telepon ke kontak-kontak yang pernah Ibu cantumkan di kontak daruratnya. Nah, setelah itu tetap tidak ada respon dari dari telepon yang Ibu cantumkan, barulah di situ mereka akan kembali lagi ke Ibu untuk menyatakan ancaman bahwa sebar data. Itu Tapi Mas, ya. Data saya disebar itu di hari pertama saya gagal bayar. Rata-rata seperti itu gitu. Di hari pertama saya gagal bayar udah disebar sama mereka. Bukan penyebar, tapi itu mereka hanya bentuk penagihan, Mbak. Belum penagihan kepada kontak-kontak yang pernah Mbak daftarin atau pernah komunikasi di WhatsApp gitu. Jadi dia hanya berbentuk penagihan dulu. Ketika dia penyebar data pelecehan dengan cara edit foto, nah itu udah hampir menjelang 1 mingguan. Kesananya dia akan mulai berkurang tensinya. Kalau itu untuk satu aplikasi nih, setelah 1 minggu mereka akan berkurang, agak jarang. Nanti kembali lagi ke Ibu. Kembali lagi dia ke Ibu dengan kata-kata merayu, dengan kata-kata ya istilahnya membujuk, potongan harga supaya bayar gitu ya. Ya seperti itu. Dengan cara seperti itu nggak bisa juga, dia coba untuk sebar data ke yang lainnya. Dia akan perluas lagi penyebaran datanya. Nanti setelah minggu pertama, minggu kedua udah dilaluin, itu makin jarang. Makin ada 2 hari, 3 hari tidak menteror. Bahkan 1 hari 24 jam nggak ada kabar berita. Nanti dia akan telepon Mbak lagi untuk mengetahui kondisi Mbak seperti apa nih setelah udah dapet teroran itu. Apa Mbak down, apa Mbak jadi dipecat kerjanya, apa Mbak gini. Itu harapan dia. Jadi untuk yang ilegal itu, Mbak, saya jelasin. Emang senjatanya cuma itu. Senjatanya dia itu. Karena dia cuman itu aja. Karena dia datang aja udah nggak bisa. Intinya gini, uang perusahaan mereka sama kita. Jadi apa yang harus kita takutin? Kita yang menang, Mbak menang, jatuhnya Mbak menang, mereka yang kalah. Orang kalah itu akan bertindak macam-macam. Ada yang dengan cara menyantet, ada yang dengan cara ini gitu loh. Ancaman doang. Namanya juga orang kalah, ya kan? Iya sih Mas. Kalau untuk perusahaan,
Kalau untuk Gimana perusahaan, Mas? ya kalau untuk perusahaan itu nggak akan merasa rugi. Kenapa saya bilang nggak rugi? Dari Mbak mengajukan aja, mereka udah mencantumkan bunga dari satu orang Iya, aja. udah dipotong. Dari satu Mm-mm. orang aja udah baru cair dia udah ngambil. Jadi udah nggak ada istilahnya. Iya, Apalagi pemulangan pertama, yang kedua Mbak Galbay, udah itu udah ada keuntungan. Yang rugi itu ya udah itulah balik. Iya. para Iya desa. sih Mas, makanya selama ini kan saya pertahankan bayar karena saya takut itu data saya disebar gitu kan. Jadi saya setiap mereka ingeti pembayaran udah ngancam tuh, kalau nggak dibayarkan di jam segini data Anda akan kami sebar. Ya namanya saya mempertahankan reputasi nama baik gitu kan. Jadi jangan sampai disebar, karena awal pengajuan kemarin saya nggak berpikir untuk mengkondisikan kontak, karena memang pengajuan saya mau minjem dan saya mau bayar gitu, saya mau balikin gitu kalau memang sesuai dengan ini. Ternyata di hari kelima mereka udah tagih-tagih, udah marah-marah lah, bukan marah sih, lebih kayak mengancam gitu. Setelah saya minta tolong gitu kan, tolonglah dikasih waktu sampai jam segini, di hari yang sama mereka nggak akan kasih waktu, Ya itulah malah mereka mereka. balik gertak gitu. Ya itulah mereka. Jadi mereka itu memang bertujuan untuk begitu. Karena mereka pun merasa ditekan oleh perusahaannya. Jadi halo? Iya memang ada kerjaan mereka lah kayak gitu ya, tuntutan kerjaan katanya. Iya, sebenarnya juga mereka nggak mau mencaci, memaki atau menyebar data, tapi karena mereka sakit hati, jadi ini mereka mau balas kemana, ya kan? Iya sih, itu juga. Terus kan Mas, di grup itu ada yang kayak menawarkan untuk pembuatan SK dan SP itu Mas, dengan bayaran per aplikasi 150.000. Itu gimana ya Mas, maksudnya dari SK dan SP itu? SKSP itu fungsinya untuk apa? Kita bertanya dulu tentang SK, surat keterangan. SP, surat apa? Perlindungan. Bener nggak sih? Perlindungan. Setiap warga negara itu sudah dilindungi oleh negara pada dasarnya, mendapatkan perlindungan hukum pada dasarnya tanpa membuat surat-surat semacam itu. Yang saya pahami sebagai WNI, sebagai warga negara Indonesia itu berhak menerima perlindungan. Iya. Jadi perlindungan itu nggak diminta jasa uang sekian nggak ada. Saya nggak ngerti dah kalau itu mah. Intinya begini, kalau Mbak memang merasa warga negara yang baik, ya udah, Mbak berarti mempunyai perlindungan. Mbak memiliki KTP, memiliki kartu kakak, ya istilahnya jelas alamatnya, foto dirinya emang jelas, jadi nggak perlu khawatir. Kecuali Mbak itu, ya kalau memang bahasa salah, memang kita salah gitu loh. Ya udah salah, kenapa harus kita minta perlindungan semacam itu? Itu kan berbentuknya kertas Mbak, bukan berbentuk udah gitu gini loh. Pembayarannya juga saat per aplikasi berapa kata Ibu? 150.000 itu pertama kan, karena saya bilang sama mereka kalau per aplikasi 150.000, yang saya ini banyak aplikasinya sampai 10-an lebih, ya saya kan juga bakal ngeluarin uang jutaan juga untuk apa gitu. Kalau memang kalau memang tadi saya buat itu masalah saya selesai, oke, saya nggak apa-apa, saya bayar berapa gitu kan, tapi tidak menyeimbangi yang harus saya bayarkan di pinjol itu gitu. Terus mereka menawarkan per semua aplikasi 500.000 katanya gitu. Jadi untung semalam itu ada yang bilang, ngapain Mbak kita buat SKSP gitu kan, toh juga bakal seperti ini tetap ininya gitu, terornya. Iya, tetap. Tadi kalau tetap Mbak menjalani konsekuensi dan resikonya sendiri. Nggak mungkin Mbak menjalani berdua orang yang pernah ngasih SP. Mbak cuma megang kertasnya doang. Saya cuma megang kertas doang kan Mas. Iya. Dan gitu saya mikirnya gini lagi. Tadi kalau misalnya sedikit terbantu kayak mereka mengambil ahli dengan menjawab semua DC, telepon DC, atau menangani teror-teror itu gitu kan, maksudnya dialihkan ke nomor mereka semua, oke. Jadi tidak apa-apa gitu. Betul, itu kerjaan saya emang Mbak.
itu tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang saya cuma terima surat doang, ya buat apa gitu kan Mas? Iya betul. Sama sekali tidak membantu gitu. Saya sampai sekarang ini Mas, kemarin waktu saya udah menyatakan tidak bisa lagi bayar, handphone saya hilang. Handphone saya hilang, terus pas handphone saya hilang itu ada dua ya aplikasi yang galbay. Nah disitulah mulainya data saya disebar gitu. Data saya langsung disebar. Saya nggak tahu ini, saya bener-bener nggak tahu kan, karena handphone saya udah nggak ada. Terus teman-teman saya yang ngabarin gitu, saya kan di sini kan owner arisan, dan saya juga ada buka usaha gitu, jual baju. Iya. Jadi namanya saya handphone saya hilang, akun saya terhapus gitu, orang mikirnya saya kabur gitu. Ini sempat inilah seperti di artis, dikatain kabur lah, tambah lagi itu data saya disebar, bener-bener aduh shock lah Mas. Kalau saya udah nggak tahu lagi mau kayak mana, sampai mau cari cara bunuh diri secara pintas gitu, sampai nggak tahu lagi mau gimana, saking malunya gitu, saking dianggap mau kabur lah apa gitu. Padahal saya memang asli orang sini, suami saya juga kerja di sini, keluarga saya di sini semua. Gara-gara pinjol laknat itulah saya sampai dikatain mau kabur apa gitu. Sampai sekarang saya belum pernah nerima ancaman itu gitu, karena saya nomor saya udah ganti, aplikasi juga yang di handphone lama udah nggak tahu kayak mana ceritanya, saya juga nggak tahu gitu. Jadi sampai sekarang saya cuma nerima pemberitahuan itu dari teman, dari keluarga, bahkan suami saya aja nggak ada diteror sampai sekarang Mas. Diteror dia? Itu yang nggak ada diteror sama sekali. Ya berarti waktu mungkin di kontak itu waktu saat pengajuan suami ibu nggak tercantum nomornya? Nggak mungkin lah Mas, suami nggak tercantum, mungkin namanya aja yang saya ganti. Saya lupa dia. nama suami itu saya nggak pernah buat suamiku atau apa, paling namanya. Iya itu atau dia. Yang paling diteror-teror itu ya mungkin yang kata-kata suami, ataupun dengan papa atau ayah atau papa, mama, ya mama papa saya tiap hari tuh diteleponin, adik saya juga tiap hari teleponin. Cuman dia gini Mas, itu kan saya banyak aplikasi tuh kan, tapi yang nelfon tuh paling cuma 1, 2 gitu aja gitu. Jadi abis setelah diblok mereka nggak ada nelfon lagi. Makanya saya masih penasaran bagaimana cara mereka menginikan nomor-nomor kontak kita itu gitu. Jadi cara mereka itu ibu, jadi Mbak mengajuin satu aplikasi dengan banyak Mas. Iya, tapi banyak yang, maksudnya banyak aplikasi yang cair apa aplikasi yang berbeda-beda? Aplikasi yang ada di 2 aplikasi beranak yang isinya banyak itu. Iya betul. Itu ada beberapa gitu, saya dapat dari situ ada 5 kalau nggak salah. Ya, itu ada 2 aplikasi yang beranak, baru yang lainnya beda-beda. Yang lainnya ya per aplikasi aja gitu. Iya, untuk ilegal umumnya DC-nya itu per tim. Jadi satu tim ini menangani beberapa aplikasi gitu loh. Sampai ada yang 20 aplikasi dia menangani itu. Jadi jadi mereka udah paham kalau ibu gagal di mana dia tahu, gagal di mana dia tahu gitu loh. Jadi satu data dan bisa berbagi data gitu. Oh gitu. Iya. Cocoknya tuh ya kan Mas, saya mau nanya satu lagi nih. Cocoknya kalau telepon DC, ancaman DC itu direspon atau tidak atau gimana? Kalau ilegal, cuekin aja. Dicuekin aja ya. Khususnya ilegal ya Bu. Soalnya ilegal senjatanya emang itu doang, nggak ada lagi gitu. Anggap aja istilahnya permainan hidup lah gitu loh. Mbak menang dalam segala permainan, mereka udah kalang kabut nyariin Mbak, mau datang nggak berani, mau ini nggak berani, udah mereka akan berbagai cara lah, dan semua hampir di